Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada waktu kali ini saya ingin memberikan pemaparan makalah dari kelompok yang telah diberikan oleh Kurta. Adapun di sini nama-nama kelompok boleh yaitu yang pertama ada saudara Muhammad Taufik, yang kedua ada saudara Muhammad Yasir, dan anggota yang ketiga diri saya sendiri. Di kelompok kami membahas tentang budaya Palopo. Salah satu budaya Palopo yaitu mengenai tentang acara kampung. Baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari acara kampung dalam tradisi Palopo. Jadi, kota Palopo itu merupakan salah satu kota provinsi di Sulawesi Selatan, yang itu dimana memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari kerajaan dulu secara geografis. Jadi Palopo ini terletak di wilayah strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, merupakan aktivitas sosial, begitupun merupakan pusat aktivitas budaya masyarakat Luwu Raja dahulu kala. Jadi masyarakat Palopo dikenal religius dan menjunjung tinggi yang dinamakan dengan nilai adat yang disebut dengan ade. Sama halnya di daerah-daerah lain juga adat itu disebut sebagai ade. Jadi adat dan agama di daerah Palopo ini berjalan beriringan dalam berkehidupan masyarakat. Jadi prinsip ini tercermin dalam berbagai tradisi, termasuk dalam tradisi yang kelompok saya angkat pada pembahasan ini, yaitu acara kampung yang menjadi simbol persamaan, yang menjadi identitas dan budaya masyarakat Palopo. Kemudian yang kedua yaitu konsep budaya dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam, budaya dipandang sebagai hasil karya manusia yang tidak diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran tauhid. Jadi Islam tidak menolak yang dinamakan dengan budaya ketika budaya tersebut masih selama tidak bertentangan dengan ajaran tauhid. Melainkan di sini Islam hanya memberikan batasan agar budaya tersebut tidak mengandung unsur syirik, tidak mengandung kufarat, begitupun tentu budaya tersebut tidak mengandung isu-isu kemaksiatan. Kemudian konsep al-urf. Jadi dalam Islam, konsep al-urf ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama membawa keselamatan. Dengan demikian, budaya Palopo ini, yaitu acara kampung, dapat diterima apabila dimaknai sebagai tradisi sosial dan sarana mempererat ukhuwah. Jadi itu alasannya, makanya al-urf ini bisa dijalankan dan bisa dijadikan sebagai budaya di daerah Palopo. Karena kenapa? Dalam ketika kita mengkaji, ia masuk dalam konsep RU, yaitu menunjukkan kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam tentunya kemaslahatan. Kemudian selanjutnya bagian C, yaitu tentang acara kampung itu sendiri. Jadi apa sebenarnya acara kampung itu? Jadi acara kampung secara harfiah berarti membersihkan atau menyucikan kampung. Jadi acara kampung ini, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk doa bersama agar masyarakat kampung diberikan keselamatan. Jadi itu tujuan utama dilaksanakannya ini acara kampung. Orang-orang berkumpul di satu tempat, kemudian ia berdoa supaya
diberikan keselamatan, dijauhkan dari bencana, begitupun diberikan keberkahan dalam kehidupan yang dijalankan dalam sehari-harinya. Jadi itu yang dimaksud dengan acara kampung. Nah, kemudian poin D yaitu proses dan tahap pelaksanaan. Jadi proses dan tahap pelaksanaan ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya, yaitu Muhammad Taufik. Kepada saudara Muhammad Taufik, saya persilakan untuk menjelaskan proses tahapan pelaksanaan tradisi acara kampung dan juga mengenai tentang simbol makna budaya acara kampung. Kepada sahabat Taufik, saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih atas sahabat Ami mempersilahkan saya melanjuti pemaparan materi. Jadi selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu proses dan tahapan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan acara kampung tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang telah disepakati secara adat dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, tahapan ini mencerminkan keteraturan sosial dan nilai musyawarah dalam masyarakat Palopo. Nah, tahapan pertama adalah musyawarah kampung. Nah, musyawarah ini melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dan perwakilan masyarakat untuk menentukan waktu pelaksanaan acara kampungnya. Nah, musyawarah dilakukan dengan mengedepankan mufakat yang mencerminkan nilai demokrasi lokal dan ajaran Islam tentang pentingnya syura atau musyawarah. Nah, tahapan yang kedua itu adalah persiapan, perlengkapan, dan konsumsi. Nah, masyarakat secara gotong royong menyiapkan makanan tradisional, tempat pelaksanaan, serta kebutuhan lainnya. Nah, pada tahap ini terlihat jelas nilai kebersamaan dan kepedulian sosial, di mana setiap warga berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing tanpa paksaan. Nah, adapun tahapan ketiga yaitu adalah pelaksanaan doa bersama. Nah, doa biasanya dipimpin oleh tokoh agama atau imam setempat dengan menggunakan doa-doa Islam, pembacaan ayat Al-Quran, dan salawat. Doa ini ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk permohonan keselamatan, keberkahan, dan perlindungan bagi seluruh warga kampung. Nah, adapun tahapan yang terakhir itu adalah makan bersama dan silaturahmi. Setelah doa, masyarakat menikmati hidangan bersama sebagai simbol persatuan, persaudaraan, dan rasa syukur. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga dan menghilangkan sekat-sekat sosial. Nah, itulah tadi pembahasan D. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu simbol dan makna budaya acara kampungnya. Nah, nilai sosial merupakan salah satu aspek paling menonjol dalam tradisi acara kampungnya. Nah, tradisi ini menjadi sarana penguatan hubungan sosial dan pembentukan karakter masyarakat Palopo. Nah, nilai gotong royong terlihat jelas sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Masyarakat bekerja bersama tanpa mengharapkan imbalan, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Selain itu, acara kampungnya juga mengandung nilai solidaritas dan toleransi sosial. Nah, warga kampung saling membantu dan menghormati satu sama lain, sehingga tradisi ini mampu
meminimalisasi konflik sosial dan memperkuat rasa persaudaraan. Nah, tradisi ini juga berfungsi sebagai media kontrol sosial, di mana norma-norma adat dan etika sosial ditegaskan kembali. Dengan memperkumpulkannya masyarakat dan nilai saling menghormati, sopan santun, dan tanggung jawab sosial terus diwariskan kepada generasi muda. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan. Nah, adapun pembahasan selanjutnya itu diberikan kepada saudara Muhammad Yasir Isnan Ramadan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni nilai sosial dalam budaya acara kampoeng. Nah, nilai sosial merupakan salah satu aspek paling menonjol dalam tradisi acara kampoeng. Tradisi ini juga menjadi sarana penguatan hubungan sosial dan pembentukan karakter masyarakat Palopo tersebut. Nah, nilai gotong royong ini terlihat sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Masyarakat bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Selain itu, acara kampoeng juga ini mengandung nilai solidaritas dan toleransi sosial, dan warga kampung saling membantu dan menghormati satu sama lain, sehingga tradisi ini mampu meminimalisasi konflik sosial dan memperkuat rasa persaudaraan. Tradisi ini juga berfungsi sebagai media kontrol sosial, di mana norma-norma adat dan etika sosial ini ditegaskan kembali. Dengan berkumpulnya masyarakat, nilai acara kampung ini saling menghormati, sopan santun, dan tanggung jawab terus diwariskan kepada generasi saat ini atau generasi muda. Selanjutnya, yakni nilai Islam dalam budaya acara kampoeng. Nilai-nilai Islam sangat kental dalam pelaksanaan acara kampoeng, terutama setelah tradisi ini mengalami proses islamisasi. Salah satu nilai utama adalah nilai tauhid, yaitu pengakuan bahwa segala keselamatan dan keberkahan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai syukur juga dapat menjadi inti dari tradisi ini. Masyarakat diajarkan untuk mensyukuri nikmat Allah melalui doa, kebersamaan, dan berbagi rezeki. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya bersyukur agar nikmat semakin bertambah. Selain itu, terdapat nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim, karena acara kampoeng ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Nilai ini juga diperkuat dengan makan bersama dan saling mendoakan. Nilai musyawarah dan keadilan juga tercermin dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan acara kampoeng. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan demikian, acara kampoeng tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Palopo. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, dan adapun sebagai kesimpulan dari makalah perkelompok ini, yakni adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa acara kampung ini merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Palopo yang memiliki nilai historis, sosial, dan religius yang sangat kuat. Dan tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya leluhur, tetapi juga sebagai sarana membangun keharmonisasian
hidup bermasyarakat, serta memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Acara kampung ini juga pada dasarnya lahir dari kesadaran kolektif masyarakat Palopo yang akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Melalui tahapan pelaksanaannya yang melibatkan musyawarah, gotong royong, doa bersama, dan silaturahmi. Tradisi ini mencerminkan. Nah, mungkin itu saja penyampaian singkat dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.